Halo, selamat sore. Kembali lagi ke channel YouTube Ozone. Sebelumnya gue pengen ngomong makasih karena ternyata berkat dukungan kalian, Ozone berhasil menembus 100 subscriber pertama. Padahal baru 3 video. Jangan lupa share terus ke teman-teman kalian ya, karena berkat dukungan kalian nih kita bisa tembus nih. Dan kita bakal bikin video terus buat kalian ke depannya. Berikutnya gue bakal bikin video, kali ini gue bakal bikin video, ada satu komen yang cukup menarik, dia minta di-review, bukan minta di-review sih, dia minta dibandingkan untuk harga tas dari range 500.000 sampai yang berjuta-juta, yang nggak berjuta-juta lah, paling sampai 3 juta, karena kita yang berjuta-juta banget nggak punya barangnya. Paling gitu. Nanti gue bikinin video, kira-kira kalau carrier apa aja yang dari harga a million down sampai a million up, itu apa aja sih yang kira-kira recommended buat kalian. Oke? Tonton sampai habis pokoknya. And bella ciao. Oke, kembali lagi ke channel YouTube Ozone. Kali ini gue bakal bikinin video tentang carrier harga dari 500 ribuan sampai harganya yang up dari 1 juta, bahkan mungkin menyentuh 3 juta. Kira-kira produk mana saja yang cocok untuk kalian digunakan untuk para pendaki pemula mungkin, atau mungkin nanti para pendaki yang ingin mencari carrier dengan kualitas dan spek yang lebih tinggi lagi. Oke? Yang pertama di sebelah gue di sini ada Aftec. Ini seri Galoan 60. Ini salah satu carrier yang gue rekomen untuk para pendaki pemula atau yang pengen coba dulu naik gunung dengan carrier yang di bawah 1 juta. Salah satu yang cukup bagus tawarkan dari Aftec. Tidak neko-neko, bentuknya juga cukup simple dan fiturnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian ketika pendakian. Apa saja? Yang pertama pasti back systemnya. Di sini Aftec sudah membuat back systemnya dengan adjustable, jadi ini bisa naik turun ya, tergantung dengan ukuran torso kalian, tinggal diatur aja mau di mana. Lalu sudah dilengkapi dengan top lid. Jadi di sini buat menyimpan seluruh perlengkapan yang sifatnya easy access. Mungkin di video pertama gue pernah sebut tentang kegunaan kompartemen pada top lid ini. Ada tempat botol air minum, cukup sampai menyimpan ukuran 800 ml, ada 2, kanan dan kiri. Dan yang terpenting rain cover dari tas ini sudah dilengkapi di dalamnya, di bagian bawah. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan hujan tiba-tiba turun, karena tas ini sudah include dengan rain covernya. Harganya berapa? Tas ini dibanderol dengan harga Rp565.000. Berikutnya, di sebelahnya Aftec itu ada produk dari Ray, yaitu Ray Krakatau. Ray Krakatau ini berkapasitas 60 liter. Bahannya cukup tebal. Ini menurut gua salah satu produk Ray yang mungkin dari sisi material dia punya keunggulan, produk yang materialnya cukup baik ya, cukup tahan resisten gesekan atau bantingan. Menggunakan frame yang apa bilangnya, periferal ya, pokoknya ngelengkung lah, ngelingkar lah dia. Ini jadi framenya dari aluminium, cukup keras dan solid juga. Dan yang terpenting juga back systemnya ini adjustable, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan tidak pas dengan tidak pas dengan torso kalian lah, ini gitu. Selain back systemnya adjustable, dan ternyata ada yang unik di sini, posisi shoulder strapnya bisa diubah. Jadi kalian bisa set dia lebih rendah sedikit atau sedikit lebih atas. Ini bisa diubah pokoknya. Ini unik sih dari Ray ini. Ray seri Krakatau. Dan juga dia ada tambahan sedikit fitur yang tidak ada di carrier lain, yaitu side pocket compartment ya. Di sini side compartment cukup dalam sekali. Kalian bisa menyimpan apa? Oh, ada 2 rupanya. Ada bagian dalam, ada bagian dalamnya, ada bagian luar aja. Jadi punya 2 sisi. Bisa menyimpan apa saja disesuaikan dengan kebutuhan. Dan juga ada tempat botol air minum pastinya. Ada 2 sebelah sini. Dan yang paling penting sudah dilengkapi dengan rain cover di bagian bawah. Dan juga di Ray Krakatau ini itu ada sleeping bag compartment. Jadi kalian kalau misalkan mau mengeluarkan sleeping bag, kalian nggak perlu mengeluarkan seluruh isi tas terlebih dahulu, karena bisa diakses langsung dari bawah.
Yang ini harganya berapa? Yang ini harganya di 849.000. Jadi up setelah Ray Aftek itu kalian bisa memilih Ray Krakatau 60. Seperti itu. Oke, berikutnya kita bakal bahas carrier dengan harga di atas 800. Di sini gue direct langsung ke Osprey, yaitu seri Talon 44. Kenapa gue pilih seri Talon 44? Ini salah satu favorit gue. Kebetulan gue punya satu di rumah. Menurut gue ini nyaman banget. Ini ringan, ini volumenya cukup besar, tapi tidak kecil juga di saat yang bersamaan. Memiliki fitur yang cukup komplit. Dan harganya juga tidak terlalu mahal dibanding dengan seri Osprey lainnya. Itu dibanderol cuma dengan harga Rp1.799.000. Tapi sangat disayangkan carrier ini tidak memiliki tidak memiliki rain cover. Jadi kalau misalkan kalian hujan-hujanan dengan carrier ini ya sangat disarankan untuk membeli rain cover secara terpisah. Terserah dari brand manapun, yang penting itu bisa menutupi atau mengcover carrier ini ketika hujan. Cuman karena ringan, dan kalau misalkan di-compare dengan produk ringan lainnya untuk sesama brand Osprey, ada exhaust sebenarnya. Cuman entah kenapa dari fitur exhaust gue banyak yang nggak serak, sehingga memutuskan untuk gue pribadi prefer ke Talon 44 seperti itu. Apa fiturnya? Seperti biasa mereka memberikan top lid compartment ya tadi di atas seperti ini, itu untuk isi access item, jadi langsung masukin aja dari atas. Back sistemnya di sini menggunakan si tipe yang Airscape. Ini breathable, tapi ada foamnya juga, jadi bisa memberikan kenyamanan juga. Walaupun tidak sebegitu ventilated seperti Stratos tawarkan, tapi ini cukup nyaman di punggung dan juga sangat ringan sekali sih. Terus yang gue suka lagi lain dari tas ini adalah tempat water bottle aksesnya cukup besar ternyata untuk ukuran yang kayaknya kecil ya, tapi ternyata ini bisa stretch cukup jauh, jadi ngambil botol air minum tuh cukup gampang lah. Kalau misalkan gimana cara ngambil botol air minum dari sini, silakan tonton 1 dan 2 video pertama yang udah gue upload tentang bagian dari keunikan dari sisi sebelah sini dari produk Osprey. Kurang lebih begitu. Ini adalah tas yang cukup nyaman untuk harga di bawah 2 juta. Berikutnya, gue langsung lanjut ke Osprey seri Kestrel 48. Nah, ini salah satu carrier workhorse yang klasik dari Osprey. Jadi bisa dibilang dia itu sudah cukup lama terkenal di dunia pendakian, apalagi di US. Sudah dilengkapi dengan rain cover di bagian bawah ini, jadi kalian tidak perlu takut. Alhamdulillahnya yang ini punya rain cover dan memiliki fitur yang sama, yaitu seperti Osprey lainnya memiliki water bottle compartment dual access dari atas dan samping, dan juga memiliki tipe back system yaitu Airscape. Cuman di sini ini bentuknya sudah berubah ketimbang dari seri yang tahun 2017, sekarang sudah dimodifikasi. Jadi breathable-nya dinaikkan kemampuannya, lebih nyaman dan juga lebih curvy ketimbang yang pertama. Jadi ini lebih nyaman ketimbang Kestrel yang seri sebelumnya. Dan jangan lupa ini juga back systemnya adjustable, jadi kalian bisa naik dan turunkan karena ini berbasis velcro seperti itu. Jadi dilonggarkan lalu dinaikkan seperti itu. Oke, di bagian atas juga terdapat top compartment ya, top lid compartment cukup besar sekali, jadi bisa nyimpan cukup banyak. Mungkin baju ganti pun bisa disimpan di sini kalau memang mendadak. Tapi disayangkan di sini dia bagian depannya. Nah, bagian depannya ini sudah tidak lagi stretchy. Jadi kalau dulu tuh yang di seri sebelumnya bagian depan ini full mesh. Tapi sekarang bagian depan itu meshnya tuh sedikit, cuma di bagian samping aja. Sisanya solid, agak disayangkan sih kalau menurut gua kalau misalkan dari Osprey melakukan itu, karena jadi kemampuan dia menyimpan di bagian depan ini yang untuk wet gear jadi nggak begitu optimal karena tertahan sama yang solid ini. Tapi itu Osprey nggak apa-apa, tetap nyaman, tetap oke, tetap diminati. Ini dibanderol dengan harga Rp2.099.000, 2 million above sedikit, masih cukup terjangkau untuk yang punya budget
sedikit seperti anak sultan. Oke, lanjut ke video berikutnya. Oke, berikutnya kita punya Osprey Aura. Bedanya apa dengan Atmos? Sama, nggak ada beda sama sekali. Ya bedanya cuma sebenarnya di bagian lebar dari ini ya, shoulder strapnya ya. Kalau misalkan yang punya cowok itu tuh gap shoulder strapnya tuh sedikit lebih lebar ketimbang yang cewek, karena disesuaikan ya. Kan kalau tubuh cowok itu punya bahu yang lebih lebar, jadi posisi dari shoulder strapnya juga disesuaikan. Nah, kalau dari Aura sendiri dibikin sedikit lebih menyempit karena disesuaikan dengan lebar dari shoulder strap wanita, seperti itu. Oke, bagian back systemnya AG, ini Aura AG karena dia adalah adik ceweknya dari si Atmos. Dia sudah AG, sangat nyaman sekali, very ventilated, sudah dilengkapi dengan rain cover di bagian atas. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalkan kehujanan. Dan juga sama memiliki water bottle compartment dual access dari sisi depan dan dari sisi samping. Oke, ini tas dibanderol dengan harga Rp2.999.000, 3 juta kurang 1.000. Kalau misalkan buat kadang-kadang gue suka dapat pertanyaan tuh, cowok bang kalau misalkan gue pakai Aura karena gue suka warnanya boleh nggak ketimbang gue pilih Atmos? Oh boleh-boleh aja, karena tidak ada patokan pasti bahwa kalau cewek harus pilih Aura, cowok harus pilih Atmos, nggak ada kayak gitu. Kalau memang nyaman dan cocok di badan kalian bisa pakai yang Aura ini. Oke, mungkin gitu aja videonya. Itu adalah review dari gua untuk varian tas dari harga 565.000 naik ke 849 sampai ke 1,7, ada juga yang 2 juta, ada yang hampir 3 juta. Sebenarnya semua itu menawarkan fitur yang hampir sama, tapi hanya bagaimana finishing dari setiap brand saja ke tiap produknya yang mungkin agak berbeda. Kembali ke kantong kalian dan pilihan kalian masing-masing, bijaklah menggunakan uangnya. Mungkin untuk yang mau coba-coba di awal bisa mulai dari yang harganya paling murah terlebih dahulu, nanti naik ke harga yang lebih mahal. Nanti kalau misalkan memang sudah semakin sering mendaki gunung, nah bisa naik ke tas yang mungkin harganya bisa lebih mahal lagi, juga dapat mengantarkan kenyamanan yang lebih juga. Mungkin seperti itu review dari kami dan terima kasih. Halo, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa like and share ke seluruh teman-teman kalian dan tetap berbagi. Bye!